bagi sesuatu makna yang sangat rendah, yang jelek. Alladzi huwa min hizbi syayatin, yang adalah dia daripada prajurit-prajurit syaitan. Al-muba'idina inillahi ta'ala, yang menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana kaman araka musliman lil kafir, yaitu adalah sama seperti orang yang memperbudak seorang muslim bagi seorang kafir. Artinya seperti gambar-gambar tadi, dia jual seorang budak muslim dengan cara sangat mudah pada seorang kafir. Bal huwa kaman kasadal malika al-mun'ima alaihi, bahkan dia seperti orang yang menuju seorang raja yang al-mun'ima, yang memberikan nikmat alaihi atasnya. Fa'akhadha, maka dia mengambil a'adha awladihi, dan mengambil paling mulia di antara anak-anaknya. Paling mulia di antara anak-anaknya dia ambil. Wasallamahu, lalu dia serahkan anak yang paling mulia itu ila abghadi a'daihi, kepada paling dimurkai musuh-musuhnya. Dia serahkan kepada musuh yang paling dibenci. Nah, ini perumpamaan ini adalah cara pendekatan daripada beliau untuk memberikan kita paham atas betapa mulianya akal itu kok tiba-tiba diserahkan kepada hawa nafsu. Betapa mulianya yang namanya akal tiba-tiba diperbudak oleh hawa nafsu yang sangat hina itu. Hingga kalau kita ibaratkan bahwa akal itu bagaikan emas yang 24 karat, tidak ada tandingannya, kok tiba-tiba dipergunakan untuk jadi modal untuk menukar rongsokan-rongsokan yang sudah karatan. Suatu yang mulia ini yang tidak akan pernah membuat kita menjadi terbebani, tetapi justru rongsokan yang itu banyak betul-betul menjadi beban kita. Tapi itu yang kita pilih. Betapa ruginya orang semacam itu. Panzur, coba kau pandang. Kaifa yakunu kufrahu, bagaimana ada kekafirannya li'amatihi, bagi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wastijabatin li'naqmatihi, dan dia menerima bagi hukuman-hukuman Allah. Artinya apa? Kalau orang itu lebih mengutamakan syahwat daripada akalnya, berarti dianggap dia betapa besar kekafirannya terhadap nikmat Allah yang sangat mulia ini. Kekufuran yang paling kufur adalah apabila kita menyalahkan nikmat Allah yang sangat mulia itu kepada sesuatu yang tidak menjadi padan dan tandingannya, pada sesuatu yang sangat hina. Oleh karena itu, kufur nikmat yang paling kufur adalah orang-orang yang merusak akalnya, baik dengan minuman keras, dengan mabuk-mabukan dan lain sebagainya, karena dia anggap itu sebagai suatu jalan keluar daripada permasalahannya, sehingga dia sanggup untuk meruntuhkan akalnya supaya dia lupa segala sesuatunya, lalu akalnya itu hilang. Syahwatnya lah yang menjadi-jadi. Li'annal hawa, karena bahwasanya hawa itu abgadu ilahi obidatil ardi, karena bahwa hawa itulah abgadu ilahi, paling dibenci akan Tuhan yang disembah di bumi ini. Indallah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal aqlu a'azzu mawjudin khalqi, a'azzu mawjudin kulika ala wajhil ardi. Sebaliknya, akal itu adalah a'azzu mawjudin, paling mulia yang diciptakan. Kulika ala ardi, yang dibikin di muka ala wajhil ardi, di bumi ini. Berarti di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pada diri kita itu sesuatu yang sangat-sangat mulia dan sesuatu yang sangat-sangat hina. Terjadilah pertarungan antara yang mulia dan yang hina ini. Ketika terjadinya pertarungan antara yang mulia dan yang hina ini,
Allah hanya membiarkan kita, tidak menjadikan kita menang atas itu sih hawa yang hina itu. Justru pembiaran ini yang menyebabkan kadang-kadang hawa yang hina itu mengalahkan akal-akal yang sangat mulia. Makanya kita disuruh untuk mujahadah. Kita untuk mujahadah dengan sifat kuat. Jadi muhasabah dulu, murakabah, kemudian muhakabah dan mujahadah. Sabar, kita koreksi diri kita. Murakabah, kita awasi diri kita. Mujahadah, kita perjuangkan diri kita. Kemudian muhakabah, kita hukum diri kita. Barulah nanti setelah itu sunyi semuanya, baru kita musyahadah. Kita dapat menyaksikan hakikat zat Allah Ta'ala, hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga mujahadah semacam ini sangat diperlukan. Karena apa? Untuk mempertahankan kemuliaan daripada akal itu sendiri. Karena sesungguhnya akal ini merupakan bagian daripada iman. Sehingga akal dan iman serta nafsu dan hawa ibaratnya bin. Akal ini bagikan dari tengah. Akal ini bagikan dari tengah. Iman ini bagikan dari manis. Kemudian sawat ini bagikan tunjuk saja. Akal seringkali ketika ini menunjuk dia bersembunyi akal. Nah, ketika dua-duanya ingin untuk melaksanakan tugas, yaitu adalah si iman dan isi hawa nafsu, dia akan mempengaruhi. Iman mempengaruhi akal, hawa nafsu juga mempengaruhi akal. Ketika antara serang menyerang antara iman dengan hawa nafsu, di mana akal sebagai wasitnya, maka menang misalnya hawa nafsu, maka akal ini dijajah oleh hawa nafsu. Akal ini akan melayani apa yang diinginkan oleh hawa nafsu ini. Akal inilah yang berpikir sematang-matangnya untuk dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Tapi kalau terjadi pertarungan antara iman dengan hawa nafsu itu, menang iman, maka nanti akal itu akan mengabdikan diri kepada iman. Sehingga apa tuntutan iman akan dipisahkan oleh akal untuk melayani tuannya yang bernama iman. Jawab, kalau kita lihat, berpikirlah kita, kenapa Allah menjadikan dua sesuatu yang sangat mulia dan sangat hina ini, lalu dinetralisir dengan akal. Maka akal justru dalam hal ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi persyaratan daripada sempurnanya iman dan tidak sempurnanya. Karena kan adin wal aqlu, agama itu adalah untuk orang berakal. Adin wal aqlu, al aqlu bil maqul, agama itulah bisa dipahami oleh akal. Adin wal aqlu, agama itu adalah milik akal. Jadi orang la dina liman la aqlalah, tidak wajib beragama orang yang tidak berakal. Jadi hewan ini tidak punya akal, makanya mereka tidak beragama. Begitu mulianya yang namanya akal, sehingga tidak boleh kita serahkan kepada sesuatu yang sejatinya yang namanya hawa nafsu. Makanya salah satu daripada maqasidul syariat itu kan hifdzul aqli. Hifdzul aqli. Al-halatu tsalitsatu, kelakuan yang ketiga daripada tiga motivasi apa itu? Ayyakunal harbu